Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kang EM. Akhir-akhir ini sampah menjadi sesuatu yang sangat menakutkan di daerah-daerah, baik di desa maupun di kota. Saya Kang EM menemukan solusi bagaimana sampah mengurai dari hulu ke hilir. Jadi jangan sampai ada sampah masuk ke TPA. Jadi yang namanya sampah ini harus diurai dari hulu, bukan kita menerima di hilir. Karena sampah ini kalau diterima di hilir itu semakin menggunung. Ya, setelah menggunung dan akhirnya sanitasi, estetika kita terganggu, lingkungan kita terganggu. Gas metannya, baunya itu merusak dan mengganggu sekali kepada masyarakat. Kenapa saya peduli? Karena sampah adalah sesuatu yang sangat penting untuk kehidupan kita yang akan datang. Kenapa? Karena ketika kita sudah tidak peduli sama dengan sampah, maka apa yang akan terjadi? Kolera, penyakit-penyakit, bakteri-bakteri menakutkan, virus-virus menakutkan akan menghantui masyarakat kita ketika kita tidak peduli sampah. Dengan teknologi mikroba megalitikum, insya Allah sampah menjadi nilai yang berharga. Istilah kalau bahasa Sundanya adalah barang rujit jadi duit. Insya Allah dengan metode mikroba ini, dengan teknologi yang sudah saya kembangkan, insya Allah sampah organik rumah tangga menjadi nilai yang berharga. Artinya bisa menjadi nilai uang untuk ekonomi masyarakat. Mikroba megalitikum atau istilah mikroba E2M, energi elektrik mikro, adalah mikroba yang mampu mengurai sampah, yang dari sampah yang bau itu bisa menjadi pupuk yang sangat luar biasa. Karena sifat mikroba ini adalah mengurai bakteri-bakteri, mengurai virus-virus yang ada di sampah menjadi sebuah protein, sebuah nitrat yang baik untuk tumbuhan. Inilah mikroba MPS. Mikroba MPS yang disebut, saya bilang, mikroba megalitikum, yang mikroba zaman dahulu purba. Ini yang untuk mengurai sampah ini. 5 liter MPS dapat mengurai sekitar 5 ton. 5 ton sampah basah, sampah organik, dan menghasilkan sekitar 500 liter POC pupuk organik. Ini adalah ember tumpuk yang saya ciptakan sengaja untuk mengurai sampah rumah tangga organik menjadi pupuk organik. Ini ember, lihat, ini dibolongin supaya ember ini mengandung oksigen di dalam, hingga mikroba akan lebih mudah mengurai seperti ini. Jadi kita akan mudah, ini botol yang 1 liter, kemudian ini seperti ini tampak dari belakangnya, ya kan? Nah, belakangnya ini untuk langsung diberikan ke yang ini, Pak. Nah, ini ember yang satunya ini adalah seperti ini, ya. Ember dikasih keran seperti ini, maksudnya untuk menampung VOC-nya. Nah, setelah ini kita tutup begini, kita ini kan seperti ini, ya, seperti ini. Lalu kita ini kan sampahnya, ini sampah rumah tangganya, kita masukkan ke sini, masukkan seperti ini. Kemudian ini adalah mikroba megalitikum yang kita akan semprotkan. Nah, semprotkan seperti ini, ya, cukup. Dan tiap hari kita lakukan, kemudian kita tutup. Nanti ini cairan yang ada di ini diurai oleh mikroba. Kemudian ada yang di sini. Di sini kita ambil POC-nya, kemudian sudah menjadi pupuk. Nah, inilah yang menjadi ini. Ini POC yang sudah jadi dari ini. Ini baik sekali untuk tumbuhan, baik sekali untuk semua jenis makanan, karena sudah mengandung nitrat dan mengandung zinc, kalsium, fosfat dan lain-lain.
Inilah ember-ember tumpuk yang sudah terjadi. Inilah sampah-sampahnya seperti itu. Nah, kemudian ini ya, dan ini VOC-nya. VOC-nya. Kami KMBB Kabupaten Kuningan menerima VOC, limbah, cair, pupuk organik yang diproses oleh MPS untuk kami tampung dan kami nilai uang, kami beli. Assalamualaikum. Salam. Saya cek dulu ya, Bang. Ya, boleh. Oh ya, sip, bagus. Ya, ini buat kompos bensinnya ya. Terima kasih ya. Pak. Oh, ya. Inilah toren penampungan yang hasil dari masyarakat yang kita proses difermentasi untuk menyempurnakan mikrobanya untuk menjadi siap menjadi pupuk organik terbaik nanti untuk di tanaman. Ketika masyarakat sudah antusias dan memakai mikroba penyubur ini, insya Allah jauh dari penyakit. Karena apa? Penanaman secara organik adalah yang direkomendasikan oleh WHO, bahwa kesehatan bukanlah prioritas utama, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Berawal dari organik, sehat Indonesia.